Pagi itu, kabut tebal menyelimuti Bukit Gelatik. Embun masih menempel di dedaunan, menetes perlahan seiring angin sepoi-sepoi yang berhembus. Jalan setapak di bukit itu terlihat mistis, diapit oleh pepohonan besar yang rindang, menjulang tinggi hingga sinar matahari sulit menembusnya. Jalanan yang menanjak tajam itu merupakan rute utama bagi warga desa Gelatik yang hendak pergi ke sawah mereka. Setiap pagi, saat fajar mulai menyingsing, para petani berangkat dengan langkah pasti, membawa cangkul dan bekal sederhana. Banyak cerita mistis yang beredar di kalangan warga. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Bukit Gelatik menyimpan sejuta misteri. Penampakan-penampakan aneh seringkali muncul, terutama saat fajar atau senja. Susi, seorang petani wanita paruh baya, pernah bercerita tentang sosok wanita berambut panjang yang melintas di tengah jalan, hanya untuk menghilang ketika didekati. Dia selalu berdiri di sana, di bawah pohon beringin itu, ujar Susi sambil menunjuk ke arah salah satu pohon terbesar di bukit. Matanya kosong, tatapannya menusuk. Cerita Susi bukanlah satu-satunya. Pak Dirman, seorang petani tua, mengaku pernah melihat sosok laki-laki tanpa kepala berdiri di tepi jalan. Waktu itu, subuh-subuh, saya mau berangkat ke sawah. Ada orang berdiri di pinggir jalan, saya kira siapa. Tapi, pas saya dekati, dia nggak ada kepalanya, kisahnya dengan suara gemetar. Meskipun begitu, warga desa Gelatik tetap menjalani rutinitas mereka. Kebutuhan hidup memaksa mereka untuk menghadapi segala macam ketakutan. Jalan menanjak dan cerita mistis sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Saat malam tiba, Bukit Gelatik berubah menjadi tempat yang lebih menyeramkan. Tanpa penerangan listrik, jalanan bukit itu gelap gulita. Hanya suara-suara malam yang terdengar, dari serangga hingga suara burung hantu yang seakan menyanyikan lagu kematian. Pepohonan yang rindang menambah suasana mencekam, bayang-bayangnya bergerak seperti sosok-sosok yang mengintai dalam kegelapan. Warga desa jarang sekali berani melintas di bukit itu saat malam hari. Namun, ada kalanya keadaan memaksa mereka. Seperti yang dialami oleh Rudi, seorang pemuda desa yang baru pulang dari kota pada suatu malam. Ia harus melintasi bukit untuk kembali ke rumahnya. Dengan senter kecil sebagai satu-satunya sumber cahaya, Rudi melangkah hati-hati. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara langkah kaki yang mengikuti dari belakang. Rudi menoleh, namun tak ada siapa-siapa. Ia mempercepat langkahnya, namun suara itu semakin mendekat. Hingga akhirnya, di salah satu tikungan tajam, ia melihat bayangan hitam yang berdiri di tengah jalan. Bayangan itu perlahan mendekat, dan Rudi bisa merasakan hawa dingin menyergapnya. Dengan gemetar, ia membaca doa dan berlari sekuat tenaga meninggalkan bukit. Rudi sampai di rumah dengan napas tersengal-sengal, wajahnya pucat pasi. Keesokan harinya, cerita tentang pengalamannya di Bukit Gelatik menyebar ke seluruh desa, menambah deretan kisah mistis yang melingkupi bukit tersebut.
Seiring berjalannya waktu, Bukit Gelatik mulai menarik perhatian pihak luar. Sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, terutama batu kapur, dianggap bernilai tinggi. Pemerintah desa bersama pihak swasta memutuskan untuk memulai proyek penambangan batu kapur di bukit tersebut. Berbagai alat berat didatangkan, dan pekerjaan besar dimulai. Warga desa memiliki perasaan campur aduk mengenai penambangan ini. Di satu sisi, mereka berharap mendapatkan manfaat ekonomi, tetapi di sisi lain, ketakutan akan gangguan mistis semakin kuat. Apalagi, banyak yang percaya bahwa bukit itu adalah tempat keramat. Suatu hari, saat kegiatan penambangan sedang berlangsung, para pekerja merasa ada yang aneh. Salah satu ekskavator tiba-tiba berhenti bergerak, meskipun tidak ada kerusakan mekanis. Operatornya, Pak Budi, bercerita bahwa ia melihat sosok hitam besar melintas di depan alat beratnya sebelum mesin mati mendadak. Tak hanya itu, beberapa pekerja juga mengaku mendengar suara-suara aneh, seperti jeritan dan tangisan yang datang dari dalam bukit. Mereka pun mulai merasa tidak nyaman, tetapi pekerjaan tetap harus dilanjutkan. Hari itu, cuaca cukup cerah. Para pekerja sedang sibuk dengan alat berat mereka, menggali dan memindahkan batu kapur. Menjelang istirahat siang, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang sangat keras. Tanah di Bukit Gelatik mulai bergetar hebat, diikuti oleh longsor besar yang menimpa beberapa dump truck yang sedang mengisi material. Teriakan panik dan suara batu yang berguling menciptakan kekacauan. Para pekerja berlarian mencoba menyelamatkan diri, tetapi beberapa dari mereka tidak sempat menghindar. Ketika debu mulai mereda, terlihatlah pemandangan yang mengerikan. Beberapa dump truck tertimbun tanah dan batu, dan beberapa pekerja terjebak di bawahnya. Tim penyelamat segera dikerahkan, namun upaya evakuasi sangat sulit. Saat para pekerja dan warga sekitar berusaha mencari korban yang selamat, terdengar bisik-bisik tentang penyebab kejadian ini. Banyak yang percaya bahwa ini adalah akibat dari gangguan makhluk halus yang marah karena bukit keramat mereka diganggu. Di tengah upaya penyelamatan, seorang pekerja bernama Anton yang berada di atas bukit berhasil merekam sesuatu yang mengejutkan. Dari dalam bukit yang longsor, muncul seekor ular raksasa dengan tubuh yang sangat besar. Ular itu merayap keluar, seakan marah karena terbangun dari tidurnya yang panjang. Rekaman video itu segera menyebar di kalangan pekerja dan warga desa. Dalam video terlihat jelas, ular itu melingkar dan mengeluarkan suara mendesis yang menakutkan. Banyak yang percaya bahwa ular itu adalah penunggu Bukit Gelatik yang selama ini menjaga tempat tersebut. Warga desa semakin ketakutan dan percaya bahwa bukit itu memang keramat. Penambangan dihentikan sementara, menunggu keputusan dari pihak berwenang. Banyak pekerja yang memilih untuk tidak kembali, trauma dengan kejadian yang mereka alami.
Beberapa hari setelah bencana longsor, suasana desa masih diliputi duka. Upaya evakuasi masih terus dilakukan, namun harapan untuk menemukan korban selamat semakin menipis. Pemerintah desa bersama para tetua adat mengadakan ritual untuk menenangkan arwah para korban dan meminta maaf kepada penunggu bukit. Ritual itu diadakan di kaki bukit, dipimpin oleh seorang dukun terkenal dari desa sebelah. Warga berkumpul, membawa sesajen dan mengucapkan doa-doa. Mereka berharap agar kejadian serupa tidak terulang lagi dan arwah para korban bisa tenang. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menghentikan proyek penambangan di Bukit Gelatik. Keputusan ini disambut lega oleh warga desa yang percaya bahwa bukit itu harus dibiarkan alami, tanpa gangguan manusia. Mereka pun kembali menjalani kehidupan sehari-hari, namun kisah mistis dan tragedi di Bukit Gelatik akan selalu menjadi bagian dari cerita desa yang diceritakan turun-temurun. Setelah penambangan dihentikan, Bukit Gelatik kembali sepi. Jalan setapak yang menanjak tajam masih menjadi rute utama para petani, namun mereka kini lebih berhati-hati dan selalu berdoa sebelum melintas. Meski cerita mistis tetap menghantui, warga desa berusaha menjalani kehidupan mereka dengan lebih bijaksana, menghormati alam dan segala misteri yang ada di dalamnya. Waktu berlalu, namun kenangan akan tragedi longsor dan penampakan ular raksasa tetap hidup di benak mereka. Bukit Gelatik kini bukan hanya sekadar bukit, tetapi juga simbol kekuatan alam yang harus dihormati. Warga desa percaya bahwa kejadian itu adalah pelajaran berharga untuk selalu menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Bukit Gelatik, dengan segala tanjakan terjal dan mistisnya, tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan warga desa Gelatik. Cerita-cerita tentang penampakan dan kejadian aneh terus mengalir, menjadi bagian dari folklore desa yang kaya. Setiap kali ada warga baru atau tamu yang datang, cerita-cerita itu kembali diulang, mengingatkan semua orang akan keajaiban dan kengerian yang tersembunyi di balik keindahan alam Bukit Gelatik. Di suatu sore, saat matahari mulai terbenam dan bayang-bayang pepohonan semakin panjang, seorang anak kecil bertanya kepada kakeknya tentang Bukit Gelatik. Sang kakek tersenyum, mengelus kepala cucunya, dan mulai bercerita. Cerita yang sudah ia dengar sejak kecil, yang kini ia turunkan kepada generasi berikutnya. Ketahuilah, nak, kata sang kakek, Bukit Gelatik bukan hanya tentang batu kapur atau tanah yang subur. Bukit itu adalah saksi bisu dari sejarah panjang kita, tempat di mana kita belajar tentang takut, hormat, dan cinta kepada alam. Kita adalah bagian dari cerita itu, dan cerita itu akan terus hidup selama kita tetap mengingatnya. Dengan demikian, Bukit Gelatik tetap berdiri kokoh, menyimpan sejuta misteri di dalamnya, menjadi pengingat bagi semua bahwa alam memiliki kekuatan yang luar biasa dan harus dihormati. Warga desa Gelatik pun melanjutkan hidup mereka, dengan segala cerita dan pelajaran dari Bukit Keramat yang selalu ada di hati mereka. Sekian dan terima kasih Tenda Horores.
Sampai jumpa lagi di tenda horor episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bang Cepar 7.